Shalom GSYS. Belum semuanya ruangan ini penuh, sekali lagi shalom GSYS. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Cablek kirinya kasih tahu Tuhan Yesus dahsyat. Siapa di sini percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pastor Michael Ambarita. Ya kan? Berapa banyak diberkati lewat pelayanan Pastor Andi Ambarita. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, tepuk tangan yang paling dahsyat. Gak gampang saudara nyanyi habis Andi Ambarita saudara, ya kan. Tetapi saya benar-benar yakin hadirat Tuhan begitu terasa sekali di tempat ini. Dan saya tahu di mana ada hadirat Tuhan pasti ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya, setuju, katakan amin. Tepuk tangan jangan nanggung buat Tuhan. Kalau satu tepuk tangan, semua juga harus tepuk tangan. Saudara hari ini siap menerima firman Tuhan, amin. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Saudara saya akan baca ayat 21, saudara 22, dan kita bergantian sampai ayat 35. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. 22, datanglah. Ayo sama-sama seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. 24, lalu dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya apa? Keadaannya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya sama-sama asal aku akan, mulai lebih mantap lagi katakan asalku jamah saja jubahnya sama-sama. Kasih tahu kanan kiri kamu akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. 35 sama-sama. Ketika masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Hari ini saya membawa firman Tuhan. Saya beri judul Tuhan saya tidak pernah terlambat. Terima kasih buat 2 orang yang bilang amin. Saya lihat tempat ini 1.800 kursi loh saudara ya, penuh. Seharusnya lebih keras daripada itu. Saya ulangin lagi. Judul khotbah saya hari ini, Tuhan saya tidak pernah terlambat. Terima kasih buat 275 orang yang bilang amin. Gak apa-apa saya ulang terus sampai nanti di akhir khotbah saudara ya. Jadi hari ini saya khotbah judulnya aja, ya kan. Sekali lagi saya ulangi. Judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan saya tidak pernah terlambat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan saya tidak pernah terlambat. Wow. Ada di sini orang yang suka terlambat? Ya kan? Pertanyaan saya tajamin lagi. Ada di sini suka janjian sama orang yang suka terlambat? Aduh. Kalau janjian sama orang jam 10 datangnya jam 4. Nah itu dia.
Itu orang-orang yang suka terlambat. Kalau saudara naik pesawat, nah ini besok banyak yang pergi nih. Ya kan? Ada yang mau pergi ke luar negeri, ada yang pergi ke Jepang. Ada yang pergi Swiss, ada yang pergi ke Australia. Waduh, saya mau tanya saudara, naik pesawat suka on time atau delay? Ada di sini suka delay? Mari ke depan kita doain sama-sama supaya besok delay semua pesawatnya. Saudara kita semuanya suka on time. Saya mau tanya sama saudara, saudara suka jawaban doa yang on time atau terlambat? Saudara suka disebutkan Tuhan on time atau terlambat? Kabar baiknya buat saudara, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. But the problem is, seringkali dalam kehidupan kita melihat banyak doa kita yang terlambat dijawab. Seringkali kita melihat waktu Tuhan yang seakan-akan terlambat untuk menolong kita. Pertanyaannya kenapa? Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan kita tidak pernah terlambat. Saudara, seringkali saya merenungkan kenapa kok orang bisa mengalami sesuatu dalam hidupnya yang seakan-akan terlambat. Karena sederhana. Karena bukan Tuhannya yang terlambat. Tetapi seringkali kitanya yang terlambat untuk mencari Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita tunggu masalah kita sudah terlalu berat. Baru kita cari Tuhan. Kita tunggu rumah tangga kita di ujung kehancuran. Baru kita cari Tuhan. Kita tunggu sakit kita sudah terlalu parah, sudah stadium 3, stadium 4. Baru kita cari Tuhan. Dan seringkali kekecewaan kita akan waktu Tuhan. Kekecewaan kita akan jawaban Tuhan, bukan salahnya Tuhan. No. Bukan salahnya Tuhan. Tetapi seringkali karena keterlambatan kita untuk mencari Tuhan. Seringkali Bapak Ibu jujur, pada saat masalah masih kecil, saat persoalan masih bisa ditangani, kita gak cari Tuhan tuh. Kita biasa aja tuh. Kenapa? Karena kita merasa kita mampu untuk mengatasinya. Tetapi seringkali banyak orang datang ke gereja kapan? Di saat keadaannya sudah tidak lagi bisa ditolong. Karena itu ada satu ayat yang menjadi favorit banyak orang yang datang ke gereja. Saya yakin saudara pasti tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang... Kenapa? Karena seringkali kita tunggu mustahil baru kita cari Tuhan. Karena itu gak heran kenapa banyak orang merasa masalahnya berat. Tiba-tiba masalah saya datang. Sederhana. Karena kitanya yang terlambat. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya tidak pernah terlambat. Senggol kanan saudara, kasih tahu Tuhan saya tidak pernah terlambat. Kasih tahu kamu yang terlambat. Nah itu dia. Yairus juga seperti itu. Dia kepala rumah ibadat. Tetapi di ayat 23, coba tampilin ayat 23, kita baca bersama-sama. Dia datang kepada Yesus, dia memohon dengan sangat kepadanya. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Anakku, perempuan sedang sakit, boleh sama-sama dikatakan hampir apa? Pertanyaan saya, kenapa hampir mati dulu baru cari Yesus? Kenapa dia menunggu? Oh, my daughter is dying. Why would you have to wait until she is dying then you come to Jesus? Kenapa kita tunggu sesuatu hampir mati baru kita datang kepada? Saya yakin gak ada sakit penyakit yang tiba-tiba datang gitu. Gak ada. Penyakit itu selalu ada proses sampai dia mematikan seseorang. Karena itu sakit dibagi jadi dua. Ada penyakit akut, penyakit kronis. Penyakit akut adalah penyakit yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi penyakit kronis adalah penyakit yang berjangka waktu panjang. Yang biasanya banyak membuat orang mati adalah penyakit kronis. Yang tidak ditangani pada saat akut. Karena pada saat akut ditangani, gak akan mematikan. Hello, saya mau tanya sama saudara. Tolong bantu saya jawab. Ada gak orang makan babi mati? Kok ragu gitu jawabnya? Kenapa saudara? Ada gak orang makan babi mati? Gak ada. Kalau orang makan babi mati, orang Kristen mati semua. Karena orang Kristen paling suka makan. Nah itulah dia. Tetapi bagaimana babi bisa membunuh kita? Babi bisa membunuh kita pada saat kita makan terlalu banyak babi, sancam, babi rica. Udah kelamut-kelamut semuanya. Saudara lalu merasa bahwa leher saudara agak kaku-kaku dikit. Saudara gak minum obat. Saudara biarin. Besoknya makan babi lagi. Besoknya makan kambing lagi. Apa yang terjadi?
Tiba-tiba jantung saudara udah tersumbat 90%. Lalu tiba-tiba sakit jantung. Padahal semestinya kalau kolesterol ditangani awal. Orang kolesterol minum obat apa? Nah kelihatan yang sakit kolesterol bisa jawab. Lipitor Pak Pendeta. Atorvastatin. Coba kalau kolesterol kita udah tanganin di awal. Kita ganti gaya hidup kita. Beres. Hello. Anakku perempuan sakit hampir mati. The problem is, kenapa nunggu gitu? Kenapa nggak waktu sakitnya biasa, nggak hampir mati, udah datang sama Tuhan? Pertanyaan saya, kenapa saudara tunggu mau bangkrut baru cari Tuhan? Kenapa saudara tunggu udah terlambat baru cari Tuhan? Ada tadi seorang ibu datang ke saya sebelum ibadah, datang sama saya. Ada orang gitu datang ke gereja gitu, ibadah belum mulai udah nangis. Ya kan WL belum shalom udah. Tadi ibu itu juga datang ketemu saya, baru lihat saya nangis. Saya juga gak tahu mau ngomong apa. Saya memang tahu Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Tapi saya gak ngerti. Dia nangisnya juga ikut nangis. Dia bilang, Pak Pendeta saya punya masalah. Saya jawab, saya juga Bu. Dia bilang, Pak Pendeta saya udah coba. Bayi tabung 14 kali. Tapi gak berhasil. Pertanyaan saya, kenapa saudara gak datang waktu pertama kali? Halo. Saat kedua kali gagal, kenapa kau gak datang sama Tuhan? Saat engkau punya bisnis, engkau baru mulai, lalu kelihatannya susah. Kenapa gak waktu itu datang sama Tuhan? Kenapa pada saat di ujung, baru engkau datang sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita bukan Tuhan yang terlambat. Sekali lagi senggol kanan kiri, lu yang terlambat. Kenapa orang itu bisa seringkali terlambat cari Tuhan? Yang pertama catat baik-baik. Karena prioritas yang tidak benar. Ulangin sama-sama dengan saya. Karena prioritas yang apa saudara? Benar. Orang itu bisa terlambat cari Tuhan. Orang itu bisa kena masalah sampai terlambat. Kenapa? Karena prioritas yang gak benar. Coba buka Markus 5 ayat yang ke-22. Baca sama-sama dengan saya. Markus 5:22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Perhatikan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah kepala rumah ibadat. Waktu saya baca ini gembala sidang. Saya langsung relate dengan Yairus. Karena ini saya, kepala rumah ibadat. Dan saya tahu Yairus bukan kepala rumah ibadat yang biasa. Dia merupakan seorang yang sangat berpengaruh. Ayat 38 dikatakan apa? Di ayat 38 mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat Yairus. Dan di sana dilihat yang orang-orang ribut. There was a commotion, ada demo di situ. Artinya begitu banyak orang yang datang ke rumahnya Yairus pada saat anaknya sakit. Yang menunjukkan dia seseorang yang punya pengaruh yang besar. Dia seseorang yang sangat baik. Dia seseorang yang mengenali banyak orang. Karena itu pada saat dia sakit, semua orang datang kepada dia. Dan pada saat saya melihat Yairus, saya lihat diri saya. Karena saya tahu sebagai kepala rumah ibadat, sebagai seorang gembala, hidupnya sangat sibuk. Karena itu seringkali lebih enak jadi pembicara tamu, saudara. Kalau saya jadi pembicara tamu, saya tinggal hari Minggu khotbah selesai. Tetapi sebagai gembala ada begitu banyak urusan yang harus saya lakukan. Saya bisa setiap hari datang ke gereja. Saya bisa ngurusin gereja setiap hari dari pagi sampai malam. Coba boleh tanya orang-orang di sekitar saya selalu harus kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Bukan berarti kita gak boleh kerja. Bukan berarti sibuk itu salah. Tetapi kita boleh sibuk, kita boleh kerja, tapi prioritas kita harus benar. Sama-sama katakan prioritas kita harus benar. Pertanyaannya, kenapa Yairus tunggu anaknya hampir mati baru datang kepada Yesus? Sederhana. Karena dia terlalu sibuk. Prioritasnya gak benar. Karena saya pun juga ngalamin itu. Mungkin waktu istrinya Yairus lihat anaknya pertama kali sakit gitu. Datang sama Yairus. Maksudnya Yairus. Pak, itu loh. Noni sakit demam. Yairus ngomong apa? Ya udah sakit demam kasih obat. Saya sibuk kerjaan saya, ya demam aja loh. Biasa aja gitu. 2 hari kemudian masih tinggi. Istrinya bilang, Pak, Noni masih tinggi. Kok rasanya kita harus bawa ke dokter gitu. Cuma sakit gitu ngapain sih kita kerjaan banyak. Ngapain ngerepotin sampai ke dokter. Udah coba kasih paracetamol. Akhirnya. Minggu depannya tetap sakit.
Dan mungkin Jairus berkata, ya udahlah kalau sakit bawa aja ke dokter, jemaat kita kan banyak dokter, datang sana ke sana. Dia menunda. Kenapa? Karena kesibukannya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi dia jadi gak hirauin anaknya. Dia jadi biasa gitu sama anaknya. Dia jadi mengentengkan gitu. Yang semestinya orang yang paling dia peduliin dia entengin. Halo? Bukannya kadang-kadang kita juga seperti itu Pak. Bu, kadang-kadang kita ini karena terlalu sibuk dengan kerjaan kita. Kita gak ngurusin suami kita, gak ngurusin istri kita, gak ngurusin anak kita. Saya ditegur Tuhan tentang itu. Saya orang ini workaholic. Saya suka banget kerja. Ya kan? Dan saya baru punya anak gitu. Tahu kan saya baru punya anak gitu, namanya Tiffany gitu. Tapi tanpa saya sadari beberapa minggu ini karena pasca dan lain-lainnya, saya ditegur Tuhan tentang itu. Kenapa? Karena saya terlalu sibuk di gereja. Terlalu sibuk ngurusin gereja. Sehingga apa yang terjadi? Saya mulai kayak gak terlalu pedulin anak gitu. Dan saya segera bertobat. Senggol kanan kiri, tobat. Saya bertobat. Saudara mungkin belum tahu saya punya anak ya. Mungkin dari wajah saudara kelihatan ini beneran papa ini. Nah mungkin ditampilkan aja supaya update, supaya jemaat ini benar. Nah itu anak saya. Jangan fokus ke wajah saya yang gembel saudara ya. Fokus sama anak saya. Nah ini anak saya. Tiffany. Suaranya gak keluar ya? Nah itu. Ya kan masih 2 bulan udah bisa teriak. Saya terjemahin dulu sebentar. Habis ini dia ngomong. Mana? Nah dia bilang minggu depan mau khotbah di GCS Pakuwon Mall, boleh gak jemaat Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah, udah gak usah ditunjukin ya. Ini saya terlalu, habis ini saya lebih gembel saudara. Tapi saya bertobat. Dan Tuhan tegur saya tentang hal ini. Dan Tuhan kirim saya di sini juga untuk ngingetin sama saudara. Bagaimana Tuhan negur saya juga hari ini dipakai Tuhan untuk negur jemaat Tuhan. Pak, Bu, kita harus menentukan prioritas yang benar dalam hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Karena kalau prioritas gak benar semua hidup kita. Prioritas yang benar itu seperti apa? Nah, saya di sini untuk ngajarin. Yang pertama prioritas yang benar urutannya seperti ini. Yang pertama Tuhan, keluarga, pekerjaan, teman, baru hobi. Boleh ulangin sama-sama ya dengan keras apa saudara? Tuhan, keluarga, pekerjaan, teman, baru apa? Ini yang benar prioritasnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang keluarga gak jadi prioritas kita. Hati-hati loh Pak ya. Saya berharap di sini keluarga tetap jadi prioritas kita. Boleh katakan amin? Pak coba renungin Pak, keluarga udah jadi prioritas enggak? Kapan terakhir bapak-bapak berdua sama istri ngedate gitu terus bilang sama istri, baby. Ya kan harus gitu. Jangan kayak banyak orang manggilnya babi, ya enggak baby gitu. Yes, harus beda ya kan. Baby, I love you so much. Kapan Pak? 6 tahun yang lalu. Astaga Tuhan, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Hello, kapan terakhir kali? Dulu padahal waktu pacaran, prioritasnya beda. Kalau pacaran itu gak kenal waktu sama pasangan. Iya gak? Lihat kalau telepon. Iya sayang, udah malam jam 12. Ya kamu tutup dulu. Enggak kamu aja tutup dulu. Enggak kamu. Ya udah gini aja, kita bareng-bareng ya. Kita hitung sampai hitungan ketiga tutup bareng. Janji, cius. Ya. Oke, 1, 2, 3. Halo? Iya kamu belum tutup. Enggak kamu yang belum tutup. Kalau saya lihat kayak gitu udah saya colok saudara ya kan. Karena gimana gitu geli saya. Ya tapi dulu kita semua gitu. Iya enggak? Rasanya gimana gitu prioritas gitu pasangan gitu. Kalau sekarang bapak-bapak pasti kelihatan siapa yang telepon dari berapa lama dia ngangkat telepon. Kalau bapak-bapak ngangkatnya lumayan lama itu biasanya pegawai. Ya atur ini kan. Tapi kalau cuma 2 detik pasti istri. Ya satu. Bye. Pak, kapan Pak datang sama istri sayang? Kamu cantik sekali hari ini. Atau kita sukanya ngomong, kamu lama-lama aku lihat kayak kebo ya. Lama-lama kayak kebo digigit anjing kamu tuh. Aduh.
Ayo Pak, boleh nggak? Ini katakan mau lebaran nih kan. Boleh nggak bapak-bapak yang datang sama istri? Boleh nggak peluk istrinya sekarang? Ayo Pak, peluk Pak. Nggak apa-apa, nggak usah malu, peluk. Jangan itu istri orang, jangan. Nah, ayo Pak, mau lebaran gitu ya kan. Ayo coba peluk. Ayo Pak, jangan gitu mukanya ada bapak-bapak di situ ngomong. Gak apa-apa Pak, ini rumah Tuhan, kudus. Ya kan? Ayo coba peluk. Ayo peluk, itu istrinya. Ini bukan istri dah. Istri toh. Ya, ayo Pak peluk. Coba kasih tahu, honey. Nah, gitu. Sarangi. Ayo. Saudara saya suruh tertawa saudara ya kan. Bukan hahaha. No. Ayo coba. Honey, I love you so much. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Nah gitu. Kapan Pak? Ayo Pak. Kapan ada waktu buat anak? Saya janji sama anak saya sama diri saya. Saya gak boleh membiarkan pelayanan pekerjaan saya ini sampai membuat saya gak punya waktu buat anak saya. Ya kan? Kadang-kadang hobinya, ini prioritas kita itu kebalik. Seringkali kita balik. Prioritas kita utama apa? Hobi. Ya gak bapak-bapak kalau udah hobi. Ada yang hobi mancing. 4 jam cuma bengong. Udah dapat dilepas. Cari lagi. Itu kan gimana? Golf dipukul, diangkat, dipukul, diambil. Terus pulang. Nah terus sekarang setelah hobi, prioritasnya kan hobi. Wah bapak-bapak kalau udah hobi, gak usah jangan diganggu. Baru apa? Teman. Kenapa habis hobi kumpul sama teman? Gak kerasa waktu, ditelepon istri gak diangkat. Bilang gak ada signal. Padahal dia airplane mode. Kumpul sama teman, hahaha, ngobrol. Terus baru apa? Kerjaan. Telepon, gimana ini udah beres gak kamu nenek? Udah selesai. Pulang, baru keluarga. Itu pun dimarah-marahin keluarga. Halo, nyambung gak sih? Baru akhirnya, terakhir baru apa? Tuhan. Saya sering WA jemaat, ayo ya datang ya ibadah. Jawabannya selalu sama, iya Pak kalau sempet ya. Coba bayangin kalau Tuhan gitu sama saudara. Tuhan sembuhin aku, kalau sempet ya. Tuhan berkati aku, kalau sempet ya. Kerjaan masih banyak. Halo. Kadang-kadang kita ini terbalik, senggol kanan kiri, jangan kebalik. Kalau kita prioritasnya benar, keluarga saudara pasti bahagia. Dan saya mau kasih tahu, keluarga yang bahagia, orang yang punya keluarga bahagia akan menikmati surga sebelum masuk surga. Yang amin dikit, kenapa? Neraka semua. Tapi orang yang rumah tangganya berantakan, dia merasakan neraka sebelum masuk ke neraka. Nggak ada yang amin, ya udah, berarti semuanya tersindir gitu saudara ya kan. Halo, doa saya di tempat ini kita semuanya keluarganya bahagia dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Prioritas harus benar. Jangan kita kebalik. Yang kedua, kenapa kita jadi orang yang sering kali tunggu sampai terlambat gitu. Gak cari Tuhan. Karena kita merasa mampu tanpa Tuhan. Lihat orang kapan terakhir kali, benar-benar sungguh-sungguh ibadah. Tahun 2020. Kapan? Covid. Sungguh-sungguh orang ibadah. Ya kan? 2020. Lebih lagi 2021 waktu Delta. Ibadah online semuanya cari Tuhan. Kenapa? Karena zaman itu baru hajing aja udah hajing, darah Yesus. Sekarang coba dari tadi orang hajing keras-kerasan lagi di gereja saudara ya kan. Aduh, kenapa sekarang biasa aja, saya gak butuh Tuhan gitu. Uang saya banyak gitu, makanya saudara lihat ya ada orang yang kayak hidupnya gak ada masalah, uangnya banyak, tabungannya banyak, kerjaannya santai. Dia biasa aja ke gereja, ke gereja ya cuma paling komentar, ya bagus lah lumayan khotbahnya, ya lucunya lumayan. Soalnya emang pikir stand up komedi, lucunya lumayan. Halo. Tapi orang kalau benar-benar butuh, itu baru cari Tuhan. Orang kalau merasa mampu tanpa Tuhan gak cari Tuhan. Anak-anak muda biasanya biasa aja cari Tuhan. Kenapa? Ya belum ngalamin masalah yang terlalu berat-berat, belum ngerti cicilan. Biasa anak-anak muda apalagi yang jomblo-jomblo yang masih belasan tahun biasa aja ke gereja. Ngerasa dirinya masih laku. Anak-anak muda biasa 20-an itu masih laku-lakunya. Harga 100 naikin 30%. Merasa semuanya pasti mau sama gua. Nah coba udah masuk usia kepala 3,
jomblo. Nah itu masalah baru dimulai. Udah mulai kalau nyanyi udah agak mewek-mewek gitu. Tuhan tolong saya. Kenapa? Dia udah diskon 30% gak ada yang lihat saudara. Udah 40, nah itu baru berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan tolong dong. Udah 75% plus cashback 20% masih gak ada yang mau. Kalau udah 50 masih jomblo, ini. Udah buy one get one free gak ada yang mau. Tapi jangan khawatir bagi yang jomblo boleh katakan amin. Ayo ya jomblo jangan bohong di gereja, nanti benar-benar keterusan nanti. Ayo ya jomblo katakan amin. Dengar yang jomblo-jomblo. Jangan khawatir. Kalau engkau gak nemuin jodoh, ada yang bilang Pak saya gak dapat, gak apa-apa. Mungkin jodohmu belum lahir. Nah ada yang amin lagi, amin. Udah umur 40 jodoh belum lahir saudara. Astaga Tuhan Yesus. Orang kalau biasa gitu, orang kalau gak ada masalah merasa mampu tanpa Tuhan. Biasa aja sama Tuhan. Dan yang ketiga, karena mungkin engkau baru mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena itu engkau baru cari dia sekarang. Seperti wanita pendaran 12 tahun. Yesus pelayanannya baru mulai 1 tahun waktu itu. Wanita ini sudah pendaran berapa tahun? Ya mungkin belum sempat. Ini mungkin berlaku buat saudara yang baru ikut Tuhan Yesus. Mungkin selama ini saudara dari agama lain. Mungkin saudara gak pernah dengar tentang Yesus. Gak ada masalah. Tapi dua-duanya sudah terlambat. Yang satunya anaknya udah hampir mati. Satunya pendaran 12 tahun. Tapi sama-sama mereka punya pengharapan yang sama seperti kita. Yaitu judul khotbah saya. Yaitu Tuhan kita tidak pernah terlambat. Boleh ada banyak yang terlambat dalam hidup kita. Tetapi percayalah Tuhan kita tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita. Sekali lagi senggol kanan kiri. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Karena itu hari ini saya tutup khotbah saya. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Apa reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Saat keadaan sudah terlambat. Ayo baca sama-sama Markus 5 ayat 22. Dan kita lompat ke ayat 28. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya karena anaknya hampir mati. Lompat ayat 28. The second character yang namanya wanita pendaran 12 tahun. Baca sama-sama. Sebab katanya 1, 2, 3 asal aku akan sembuh. Dua-duanya sama-sama menghadapin keterlambatan. Satunya anaknya hampir mati, satunya udah 12 tahun dia sakit. Datang ke semua dokter gak ada yang bisa nyembuhin, uangnya udah habis, gak ada jalan. Tapi dua-duanya punya sebuah similarity gitu. Yaitu apa? Yang pertama catat, mereka punya mentalitas yang benar. Ulangin sama-sama 1, 2, 3, memiliki apa Bapak Ibu Saudara? Cara berpikirnya sama. Satunya anaknya hampir mati, dia datang sama Yesus. Satunya tubuhnya udah hampir mati karena 12 tahun kehilangan darah. Dua-duanya mencari Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama dibaharui saat engkau percaya. Yang pertama dibaharui adalah akal. Karena kita harus berubah cara kita berpikir. Baru kita bisa lihat mujizat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Selalu dimulai seperti itu. Seringkali peperangan itu sebelum dimenangkan di medan pertempuran harus dimenangkan terlebih dahulu di dalam pikiran. Karena orang kalau sudah menang lewat pikirannya, dia akan menang. Tetapi orang yang sudah kalah di dalam pikirannya, dia akan kalah. Saya baru-baru ini nonton satu dokumenter di Netflix. Boleh nggak pendeta nonton Netflix? Ya boleh lah, bebas. Saya nonton tapi nggak nonton drama Korea ya. Saya nggak nonton yang drama-drama yang bilang cinta gitu, nggak ada. Saya nontonnya dokumenter. Kenapa? Supaya nambah pengetahuan. Nah baru-baru ini Netflix kan banyak ya dokumenter bagus-bagus ya. Dan saya baru aja nonton satu dokumenter tentang Alexander the Great. Karena Alkitab kita ini kan contoh ya, Alkitab kita ini dibagi jadi 2, perjanjian lama dan perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa, ada yang tahu? Yunani, Greek. Karena itu beda kalau kita sekolah Alkitab seperti saya MTH harus belajar Ibrani, juga harus belajar Yunani. Karena pada zaman perjanjian baru ditulis, dunia punya satu bahasa universal. Seperti hari ini bahasa universal kita apa? Inggris. Zaman dulu bahasa universalnya itu Yunani. Karena itu banyak kata-kata bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini menguasai dunia. Terjadi satu periode namanya Hellenistik,
Helenisasi, di mana terjadi satu dunia itu belajar filosofinya Yunani, ya kan, belajar bahasa Yunani, semuanya bisa bahasa Yunani. Nah, kenapa bangsa ini bisa begitu kuat? Sederhana, karena ada satu tokoh, namanya Alexander Agung. Namanya bukan Agung sih, tetapi dijulukin orang. Kenapa? He was a great leader. Papanya seorang raja di Yunani, biasa aja gitu. Yang oke lah penguasa, tapi gak pernah sampai menjajah, gak pernah sampai memenangkan teritori yang banyak. Tetapi sejak dipegang sama Alexander, wah beda. Nah diceritakan kenapa kok dia bisa dari bangsa yang kecil, hanya sedikit tentaranya, kok bisa nguasain dunia. Sederhana. Karena waktu kecil dia dikasih satu cerita sama mamanya. Mamanya bilang, nak kamu ini sebenarnya bukan anaknya papamu. Kan shock dia. Loh terus anaknya siapa? Nah mamanya tuh kayak bohong gitu, kasih dongeng gitu. Dikasih tahu gini, kamu ini hasil dari pacarannya mama sama dewa. Ih kalau bohong keterlaluan ya saudara ya, pacaran sama dewa. Jadi tapi dia cerita gitu, mama ini dulu pacaran sama Zeus. Dewanya mereka kan Zeus. Dan akhirnya mama hamil dengan Zeus dan akhirnya melahirkan kamu. Jadi kamu ini setengah manusia, setengah dewa, demigod. Nah luar biasanya dia percaya gitu. Karena itu yang kita ngajarin ke anak penting. Nah jangan seperti itu kan, ada satu mama sama anak gitu. Mamanya datang sama, anaknya datang sama mama. Mama mau tanya manusia ini asal usulnya dari mana? Mamanya bilang, oh ya nak Tuhan ciptakan dunia, hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, kita semua keturunan Adam dan Hawa. Tapi anaknya bilang, ma tapi papa ngomongnya beda gitu. Papa ceritanya gak gitu, papa kemarin cerita sama saya gini, ma ya kita ini sebenarnya bukan ciptaan, kita ini sebenarnya semua keturunannya monyet gitu. Mamanya bingung jawabnya gimana, tapi mamanya dapat hikmat. Mamanya bilang gini, iya nak papa juga bener, kalau keluarganya mama sekeluarga itu keturunan Adam dan Hawa. Tapi keluarganya papamu monyet semuanya. Nah tolong jangan digunakan saudara ya kan. Nah tapi kembali ke ceritanya. Alexander Agung percaya bahwa dia seorang anaknya dewa. Karena itu dia percaya dia kalau perang pasti menang. Dewa. Apa yang terjadi? Dia lawan Persia. Persia itu aduh bangsa yang gak terkalahkan. Dipimpin sama Raja Darius. Gak terkalahkan. Babilonia pernah dengar kan? Apa yang terjadi? Yang namanya satu orang memimpin Yunani. Mengalahkan semua yang lain. Hanya karena satu kebohongan dari mamanya. Karena cara berpikirnya berubah. Saya mau katakan hari ini yang kita percaya ini bukan kebohongan. Yang kita percaya ini adalah kebenaran. Boleh katakan amin? Hari ini kalau saudara percaya sama firman ini. Engkau berpikirnya diubahkan. Engkau akan lihat kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Karena itu mentalitas kita harus berubah. Cara kita berpikir harus berubah. Yang setuju katakan amin. Mentalitas yang salah adalah, mentalitas banyak orang adalah kita bisa berharap. Tapi sampai fakta membuktikan sebaliknya. Iya gak sih? Banyak orang mentalitasnya oke, aku percaya. Tapi kalau fakta membuktikan sebaliknya aku gak percaya. Tetapi orang Kristen punya mentalitas. Apa? Fakta harus tunduk pada kuasa nama Yesus. Saya ulangin sekali lagi. Fakta harus tunduk pada kuasa nama Tuhan Yesus. Itu mentalitas yang benar. Bukan hidup kita dikendalikan sama fakta. Bukan berarti kita tidak menerima fakta. Tetapi kita tetap punya iman. Sama-sama katakan saya punya iman. Yang berkata bahwa fakta dalam hidup ini harus tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat nama itu. Buat kuasa itu. Buat Tuhan Yesus. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Saya pernah ngalamin persoalan, saya pernah gak bisa punya anak, saya pernah ngalamin hampir kebangkrutan. Saya hampir mengalami banyak persoalan yang saya gak bisa ceritakan semua di atas mimbar ini. Tetapi saya selalu memegang satu prinsip. Selama saya masih punya nafas. Semua punya nafas di sini? Coba diperiksa, ada gak? Ada. Sebelahnya ada gak? Oke, semuanya punya nafas di sini. Selama kita masih punya nafas, Tuhan belum selesai dengan hidup saya. If I'm not dead, God's not done. Kalau saya belum mati, Tuhan belum selesai. Sama-sama ulangin. Kalau saya belum mati, loh ayo ulangin sama-sama. Kalau saya belum mati, Tuhan belum selesai. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Untungnya Yairus mentalitasnya kayak gitu. Anak saya hampir mati, selama belum mati saya bawa sama Yesus.
Wanita ini kehilangan semuanya. Selama saya masih bisa melangkah, saya bawa kepada Yesus. Dia gak punya uang, dia gak punya apa-apa. Dia udah habisin semua uangnya ke dokter. Tetapi dia berkata, selama aku masih bisa jalan, selama aku masih bisa menyentuh jubahnya, masih ada jalan. Sama-sama katakan masih ada jalan. Karena itu mentalitas kita ubah Pak, Bu, hari ini. Mentalitas kita yang pertama tidak pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan. Jangan jadi orang yang suka membesar-besarkan masalah. Tetapi jadilah orang yang membesarkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mentalitas orang beriman. Dia melihat pencobaan sebagai kesempatan untuk dipromosi Tuhan. Kalau dia lihat masalah, dia gak pernah gentar. Kenapa? Karena dia tahu lewat masalah Tuhan akan mengangkat saya terus naik dan tidak turun. Dan yang ketiga, mentalitas orang beriman. Melihat kemustahilan sebagai alat tempah iman saya. Saya boleh ngadepin kemustahilan, tapi mustahil itu bukan membuat saya hancur. Tetapi justru saya menghadapi kemustahilan untuk saya bisa gunakan dan melatih iman saya. Dan di saat saya punya iman, bahkan iman sebesar biji sesawi, saya percaya saya bisa pindahin gunung. Dan firman Tuhan berkata orang yang beriman akan lihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebab itu hari ini, berubahlah terlebih dahulu dari cara kita berpikir. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Markus 5 ayat 33 sampai 35. Poin yang kedua. Dikatakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan baca sama-sama dan dengan apa? Tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara kalau yang pendarahan ini laki-laki. Ayat ini gak jadi masalah. Kenapa dikatakan dengan tulus memberitahukan semua kepada Yesus. Cerita sama Yesus apa yang terjadi kepada dia. Kalau yang cerita laki gak ada masalah. Kenapa? Karena kalau laki cerita itu singkat, padat, jelas. Laki-laki kalau cerita iya saya sakit 12 tahun udah ke dokter. Habis itu ke dokter saya megang jubahnya Yesus sembuh. Beres. Yesus lanjut. Tapi ini yang pendarahan apa? Waduh ini masalah. Kenapa? Wanita kalau udah cerita, bibirnya lancip. Cerita 2 menit jadi 2 jam. Kenapa? Wanita kalau cerita dramatis. Saya bisa bayangin wanita ini cerita. Aduh, ya Tuhan Yesus, ya gimana ya saya ini dari tadi ikut dijelasin. Saya tadi ikut terus jalan lalu plek. Ya dijelasin plek-plek-pleknya saudara ya kan. Dijelasin semua. Dan ini membutuhkan waktu yang lama. Di sisi yang lain, Yairusnya ini anaknya hampir. Nah, lalu habis itu nungguin wanita ini cerita. Saya mau tanya kalau saudara jadi Yairus gimana? Bahasa Jermannya pasti gregetan. Aduh, udah anak saya ini mau mati. Yesus jalannya pelan, dikerumuni banyak orang. Masih berhenti lagi buat wanita ini. Ayat 35 kita lompat. Baca sama-sama, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, baca sama-sama, apa? Anakmu, apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Kalau saudara jadi Yairus, buat wujudu. Yang datang duluan saya. Tapi Yesus berhenti di tengah jalan untuk wanita ini, buat apa sih? Kenapa gak bisa nanti aja ceritanya? Kenapa harus sekarang? Tapi lihat, apa reaksinya Yairus? Ya, diam. Sama-sama katakan diam. Perhatikan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan di saat ada yang terlambat dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Ulangin sama-sama, tidak perlu apa Bapak Ibu? Saudara, yang paling gampang untuk kita lakukan saat menerima kabar buruk adalah mencari kambing. Coba ada masalah dalam hidup. Paling gampang itu ngapain? Nyalain orang. Kenapa? Nyalain orang lain lebih gampang daripada mengakui kalau dia salah. Paling gampang itu kalau kita ngadepin persoalan gitu. Paling gampang itu nyalain orang aja. Ya gara-gara ini. Ya gara-gara ini. Gara-gara kamu. Karena itu suami istri sering ribut. Kenapa? Saling menyalahkan. Suami nyalain istri, istri nyalain anak. Anak bingung, anak nyalain pembantu. Pembantu nyalain Blacky. Blacky-nya jadi bingung. Dia kan bingung, apa salahku gitu kan. Tapi kenapa ya saling nyalain di rumah? Hello. Saya mau tanya, sasaran paling empuk dijadiin kambing hitam siapa? Istri.
Astaga Tuhan kasihan istri bapak ini ya kan. Siapa sasaran paling empuk untuk kita salahkan untuk semuanya? Tuhan. Tuhan. Kenapa? Gak kelihatan dan gak bales. Oh coba kalau Tuhan bales, kita nyalain Tuhan disamber. Kita udah kesamber semua. Tapi kan easy gitu. Sakit gitu. Tuhan kok jahat ya? Kok Tuhan membuat saya sakit ya? Kita bangkrut. Tuhan kok izinin ya saya sakit ya? Tuhan kok izinin saya bangkrut ya? Tuhan kok jahat ya? Iya gak sih? Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang suka cari kambing. Dan Yairus bisa aja gitu. Nyalakan Tuhan Yesus gitu. Bisa aja Yairus bilang, Tuhan Yesus gara-gara engkau. Ngapain berhenti buat wanita ini? No. Tetapi dia belajar untuk diam. Dia belajar untuk diam dan tidak banyak komentar. Ulangin sama-sama, tidak banyak apa? Senggol kanan kiri dengan keras, jangan banyak komentar. Yang membuat banyak masalah di rumah tangga kita adalah terlalu banyak. Gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan. Suami bilang lihat istri, lihat gini. Kok rasanya kamu tambah gemuk ya? Loh, itu kan perang dunia ketiga mulai hari itu juga. Loh, buat apa saudara ini letuknya yang gak jelas gitu. Saudara komentarnya kadang-kadang gak penting. Di sosial media komentar gak penting. Di podcast ngomong gak penting. Halo. Kita ini kadang-kadang kalau punya masalah lebih baik diam aja. Senggol kanan kiri lebih baik diam. Jangan nyalain suami, nyalain istri. Saya tanya, disalahin orang enak gak? Senang gak saudara selalu apapun dicari kesalahannya? Nah Pak, kadang-kadang itu Bapak yang saya maksud. Kita salahin semuanya, anak kita rusak misalnya. Anak kita buat kesalahan, kita nyalain istri. Kamu tuh ngurus anak gak bener. Loh, istri juga bilang, anak-anak siapa? Anak kita berdua. Halo. Orang yang saling menyalahkan bukan menyelesaikan masalah. Justru memperburuk. Ayub itu loh ngalamin yang buruk. Tapi Ayub 122, Ayub kehilangan anak 10 anak. Kehilangan hartanya, pabriknya hancur, pabriknya kebakar gitu. Apa yang terjadi? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Kenapa dia bisa berkata itu? Kenapa kita gak usah nyalain siapapun? Kenapa apalagi kita gak perlu nyalain Tuhan? Karena kita semuanya tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Boleh kasih tepuk tangan dulu ya paling meriah buat Tuhan. Karena itu punya masalah apapun gak usah nyalain orang. Punya tantangan apapun gak usah nyalain orang. Yang penting kita diam, kita percaya bahwa Tuhan saya sanggup melakukan apapun dalam hidup saya. Ya setuju katakan amin. Pemain musik silakan naik. Dan yang terakhir, Markus 5 ayat 36. Markus 5 ayat 36. Ayat 35 dulu, 35 tampilin. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, your child is dead, your daughter is dead. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perhatikan ayat 36, dia baru dengar kabar buruk. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Sama-sama katakan apa? Percaya saja. Ini poin saya yang ketiga. Tadi poin yang pertama, mentalitas kita harus berubah. Yang kedua, kita harus belajar bahwa saudara dan saya jangan menyalahkan siapapun. Yang ketiga, jagalah perkataan yang kita dengar. Ulangin sama-sama, menjaga apa saudara? Kita semuanya tahu ayat itu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan, boleh saya tambahin dikit? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ketakutan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan kabar buruk. Kapan seseorang menjadi takut saat dia dengar kabar buruk? Yairus menerima kabar buruk. Apa kabar buruknya? Your child is dead. Your daughter is dead. Yang namanya anakmu sudah mati. Tetapi baca lagi ayat 36. Tampilkan lagi ayat 36 dikatakan. Tetapi Yesus tidak apa? Boleh ditampilkan apa? Yesus tidak apa saudara? Senggol kanan kiri. Jangan hiraukan. Dan langsung dia berkata, jangan takut, percaya. Dalam hidup kalau kita dengar kabar baik gak usah dihirauin. Bukan berarti kita gak terima, bukan berarti kita tidak mengakui bahwa itu kejadian. Gitu. Tapi gak usah terlalu dihiraukan. Karena kalau kabar buruk kita hiraukan, kita izinkan punya tempat di atas pikiran kita apa yang terjadi. Dia akan menjadi permanent residence di situ.
Dia akan terus ada di dalam pikiran saudara. Kabar buruk kalau kita pikirin terus menerus akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dan kegelisahan. Coba saudara pikirin masalah terus. Karena itu dalam hidup saya nasehatin jemaat, jangan terlalu banyak curcol. Apa itu curcol? Curhat colongan. Ketemu orang curhat, ketemu sama orang curhat. Karena saudara boleh curhat sama orang, minta pendapat sama orang. 1000 orang punya 1000 pendapat yang berbeda. Dan biasanya semuanya selalu negatif. Selalu negatif. Hari ini boleh nggak Bapak Ibu? Gak usah kita dengerin kata-katanya orang. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita nggak perlu minta pendapat-pendapat orang tentang hidup kita. Boleh nggak kita minta pendapat Tuhan atas hidup kita? Dia berkata bahwa engkau berharga di mataku. Dia berkata kebenarannya bahwa dia tidak pernah terlambat. Dan dia selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Boleh kita kasih tepuk tangan sambil bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita bagi berdiri di hadapan Tuhan.